Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Della Eka Irmayanti NIM 6, Qurratu Aini Fatimatu Zahra NIM 22, dan Sulistiana Sari NIM 27. Nah, di sini kami akan menerangkan tentang abnormalitas akibat kelainan kromosom. Nah, di sini apa sih yang dinamakan abnormalitas itu? Yaitu suatu kelainan atau penyimpangan kromosom yang menyebabkan kelainan pada jumlah atau struktur pada kromosomnya. Untuk selanjutnya yaitu sindrom Down. Sindrom Down adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri dari sindrom Down. Di sini dapat dibagi menjadi 9 ya. Yang pertama itu pada bayi baru lahir akan muncul garis-garis pada kedua telapak tangannya yang disebut dengan sidik dermatoglyphic. Yang kedua yaitu memiliki badan yang pendek. Yang ketiga memiliki wajah yang agak bulat. Yang keempat memiliki bentuk mata yang sipit. Yang kelima keadaan mulut yang sering terbuka. Yang keenam memiliki kelainan pada jantung. Yang ketujuh memiliki IQ rendah yaitu sekitar hanya 75. Yang kedelapan aktivitas gerakannya lamban. Dan yang terakhir yaitu memiliki umur yang lebih pendek dari individu normal yaitu sekitar 26 tahun. Untuk selanjutnya yaitu pencegahan. Nah, di sini pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kromosom melalui amniocentesis bagi para ibu hamil, terutama pada bulan-bulan awal kehamilan. Dan selanjutnya yaitu sindrom Down tidak bisa dicegah karena DS merupakan kelainan yang disebabkan oleh kelainan jumlah kromosom. Jumlah kromosom 21 yang harusnya cuma 2 menjadi 3. Penyebabnya masih tidak diketahui pasti. Yang dapat disimpulkan sampai saat ini adalah makin tua usia, ibu makin tinggi risiko untuk terjadinya DS. Diagnosis dalam kandungan bisa dilakukan, yaitu diagnosis pasti dengan analisis kromosom dengan cara pengambilan CVF, yaitu mengambil sedikit bagian janin pada plasenta pada kehamilan 10-12 minggu atau amniocentesis, yaitu pengambilan air ketuban pada kehamilan 14-16 minggu. Nah, selanjutnya yaitu sindrom Turner. Sindrom Turner disebut juga sindrom Ullrich atau Turner, sindrom Bonnevie-Ullrich, sindrom X0 atau monosomi X adalah suatu kelainan genetik pada wanita karena kehilangan satu kromosom X. Wanita normal memiliki kromosom seks XX dengan jumlah total kromosom sebanyak 46. Namun, pada penderita sindrom Turner hanya memiliki kromosom seks X0 dan total kromosom 45. Hal ini terjadi karena suatu kromosom hilang atau non-duction saat atau selama gametogenesis pembentukan gamet ataupun pada tahap awal pembelahan zigot. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat dari sindrom Turner. Nah, di sini yaitu individunya perempuan. Ia kehilangan sebuah kromosom min X sehingga hanya memiliki 45 kromosom dengan formula kromosom 22AA X0. Wanita demikian biasanya dengan singkat disebut wanita X0. Nampak seperti orang normal saja. Selanjutnya, tubuhnya pendek kira-kira 120-130 cm. Tidak sesuai dengan umumnya. Lehernya pendek dan di samping leher tersebut itu terdapat suatu lipatan yang mudah ditarik ke samping.
Rambut kepala di bagian tengkuk meruncing ke bawah, dan dada lebar, pinggul lebih sempit. Dan yang terakhir dan selanjutnya yaitu sifat seksual sekunder tidak tumbuh sempurna, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh. Yang kelima yaitu tidak mengalami haid karena itu mandul atau steril. Inteligensia kurang, demikian pula inisiatifnya. Mungkin disebabkan karena kurangnya hormon. Libido atau kemauan hubungan seks juga kurang, tetapi dapat ditingkatkan dengan penambahan estrogen. Selanjutnya yaitu tidak memiliki kromatin kelamin sesuai dengan hipotesa atau Lion. Yang terakhir yaitu kemungkinan terjadi karena ada non-disjunction selama orang tuanya membentuk gamet-gamet. Nah, di sini adalah suatu contoh diagram perkawinan yang menghasilkan anak penderita sindrom Turner atau Klinefelter. Nah, di sini terjadi persilangan antara XX dan XY. XX itu perempuan, sedangkan XY itu laki-laki. Untuk XX itu normal dan XY juga normal. Untuk XX itu membawa gen X, dan untuk XY itu tetap membawa gen XY. Untuk XY disilangkan dengan spermatozoa XY, maka menghasilkan XXY atau sindrom Klinefelter. Disebut sindrom Klinefelter tersebut karena kelebihan X. Sedangkan untuk gen X yang satunya itu disilangkan oleh spermatozoa 0, maka akan kehilangan kromosom X. Jadi X0 penyebab terjadinya sindrom Turner. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fatimah. Turner disebut juga sindrom Ullrich atau Turner, sindrom Bonneville-Ullrich, sindrom X0 atau monosomi X adalah suatu kelainan genetik pada wanita karena kehilangan satu kromosom X. Wanita normal memiliki kromosom seks XX dengan jumlah total kromosom sebanyak 46. Namun pada penderita sindrom Turner hanya memiliki kromosom seks X0 dan total kromosom 45. Hal ini terjadi karena suatu kromosom hilang atau non-duction saat atau selama gametogenesis, pembentukan gamet, ataupun pada tahap awal pembelahan zigot. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat dari sindrom Turner. Nah, di sini yaitu individunya perempuan. Ia kehilangan sebuah kromosom min X sehingga hanya memiliki 45 kromosom dengan formula kromosom 22AA X0. Wanita demikian biasanya dengan singkat disebut wanita X0. Nampak seperti orang normal saja. Selanjutnya, tubuhnya pendek kira-kira 120 sampai 130 cm. Tidak sesuai dengan umumnya. Lehernya pendek dan di samping leher tersebut itu terdapat suatu lipatan yang mudah ditarik ke samping. Rambut kepala di bagian tengkuk meruncing ke bawah, dan dada lebar, pinggul lebih sempit. Dan yang terakhir dan selanjutnya yaitu sifat seksual sekunder tidak tumbuh sempurna, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh. Yang kelima yaitu tidak mengalami haid karena itu mandul atau steril. Inteligensia kurang, demikian pula inisiatifnya. Mungkin disebabkan karena kurangnya hormon. Libido atau kemauan hubungan seks juga kurang, tetapi dapat ditingkatkan dengan penambahan estrogen. Selanjutnya yaitu tidak memiliki kromatin kelamin sesuai dengan hipotesa atau Lion. Yang terakhir yaitu kemungkinan terjadi karena ada non-disjunction selama orang tuanya membentuk gamet-gamet.
Nah, di sini adalah suatu contoh diagram perkawinan yang menghasilkan anak penderita sindrom Turner atau Klinefelter. Nah, di sini terjadi persilangan antara XX dan XY. XX itu perempuan, sedangkan XY itu laki-laki. Untuk XX itu normal dan XY juga normal. Untuk XX itu membawa gen X, dan untuk XY itu tetap membawa gen XY. Untuk XY disilangkan dengan spermatozoa XY, maka menghasilkan XXY atau sindrom Klinefelter. XXY atau sindrom Klinefelter. Disebut sindrom Klinefelter tersebut karena kelebihan X. Sedangkan untuk gen X yang satunya itu disilangkan oleh spermatozoa 0, maka akan kehilangan kromosom X. Jadi X0 penyebab terjadinya sindrom Turner. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratu Aini Fatimatu Zahra, NIM 22. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari Mbak Della, yakni mengenai sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter itu ditemukan oleh H.F. Klinefelter pada tahun 1942. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X yang dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY. Jadi, sindrom Klinefelter itu apa? Yaitu sindrom yang diderita oleh laki-laki yang kelebihan kromosom X. Nah, sehingga ia memiliki 47 kromosom dengan formula kromosom 22AAXXY atau juga dapat disingkat menjadi XXY. Jadi di sini pada proses pembuahan antara sel telur yang membawa kromosom X itu dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY. Nah, pada pembuahan tersebut itu terjadi sebuah peristiwa non-disjunction saat ayah atau ibunya itu membentuk gamet-gamet. Jadi perlu digarisbawahi peristiwa non-disjunction itu apa? Peristiwa non-disjunction yaitu kegagalan, suatu kegagalan sepasang kromosom untuk pemisah selama meiosis, yang merupakan proses di mana sel telur dan sperma itu mereplikasi diri dan membagi. Jadi pada proses ini itu terjadi kegagalan pemisahan kromosom. Nah, dapat dipahami ya, semoga saja. Ini pada pembuahan sel telur yang membawa kromosom X dan sperma yang membawa kromosom XY, itu pada XY-nya itu ayah ya, sperma dari ayah itu gagal memisahkan kromosom, sehingga nanti keturunannya akan kelebihan X, jadi XXY. Nah, begitu pula pada sel telur yang membawa kromosom XX dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom Y. Jadi pada sel telur itu kromosom XX-nya itu gagal berpisah atau terjadi non-disjunction, sehingga nanti keturunannya akan menghasilkan kelebihan kromosom X ya, kelebihan kromosom X. Jadi keturunannya menjadi XXY. Seperti itu. Di sini ya. Jadi sindrom Klinefelter itu diderita oleh laki-laki yang kelebihan kromosom X, yang penyebabnya sudah saya sebutkan tadi. Nah, sehingga ia memiliki 47 kromosom dengan formula kromosom 22AA-XXY atau disingkat menjadi XXY. Nah, pada dasarnya laki-laki normal itu kan memiliki kromosom XY. Seperti itu. Jadi ketika dia kelebihan X, maka berarti laki-laki tersebut itu mengalami kelainan. Nah, kalau kelebihan X itu dinamakan kelainan sindrom Klinefelter. Nah, untuk ciri-cirinya,
penderita sindrom Klinefelter ini kaki dan lengannya itu nampak panjang. Nah, sehingga tubuhnya itu keseluruhannya itu nampak panjang. Kemudian pertumbuhan rambutnya itu kurang. Pertumbuhan rambutnya kurang, terus tumbuh payudara. Nah, setelah mencapai masa akil balik, payudara itu nampak mulai membesar. Akan tetapi di sini testisnya itu kecil, ya, atau mengecil, sehingga benar-benar seperti menyerupai wanita. Nah, untuk ciri lain, itu dadanya menyempit, pinggulnya lebar, suaranya seperti wanita. Jadi intinya, penderita sindrom Klinefelter ini keadaannya sama persis, ya, atau keadaan atau ciri-cirinya itu yang mayoritas dimiliki oleh wanita normal, ya, seperti itu. Kemudian ciri-cirinya kemudian yaitu mandul atau steril. Jadi penderita sindrom Klinefelter itu tidak dapat memiliki keturunan atau memiliki anak. Lalu inteligensi dan inisiatifnya itu kurang dan mempunyai keinginan untuk kawin. Terus tunanetal, kecerdasannya di bawah normal, dan memiliki 1 kromatin kelamin. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada sindrom metafemal atau biasa disebut juga dengan wanita super. Nah, sindrom ini itu terjadi karena ada non-disjunction pada ibunya dalam membentuk sel telur. Jadi sindrom ini terjadi karena sel telurnya itu mengandung kromosom XX yang dibuahi oleh sperma X, seperti itu. Ya, jadi ada kromosom XX yang dibawa oleh si ibu atau sel telur dan dibuahi oleh kromosom sperma berupa X. Jadi nantinya akan menghasilkan keturunan berupa wanita yang berkromosom XXX. Ya, jadi kelebihan X. Seperti itu, atau disebut juga dengan sindrom triple X. Nah, sindrom ini diderita oleh wanita yang kelebihan sindrom X, ya, ini, sehingga dia itu memiliki 47 kromosom dengan karyotipnya yaitu 44A plus XXX, atau bisa juga disebut dengan 22AA XXX. Nah, jadi wanita ini memiliki kelainan karena kelebihan X sehingga disebut dengan XXX. Ya, karena pada dasarnya atau pada normalnya wanita normal itu kromosomnya XX. Nah, kalau kelebihan X1 maka dia disebut dengan penderita sindrom metafemal. Kemudian pada umumnya penderita ini itu tidak berusia panjang karena banyak alat tubuhnya yang tidak sempurna perkembangannya. Jadi kemungkinan dia tuh umurnya itu tidak panjang atau berumur pendek. Biasanya meninggal waktu dia itu masih anak-anak seperti itu. Kemudian payudaranya tidak berkembang, menstruasinya tidak teratur dan steril. Ya, jadi kemungkinan dia juga tidak akan mampu memiliki keturunan atau anak karena dia itu steril. Kemungkinan, ya. Karena steril itu kan mandul. Kemudian dia itu mengalami gangguan mental. Seperti itu ciri-cirinya. Kemudian ada sindrom Jacobs atau biasa disebut dengan pria XYY. Nah, sindrom ini itu ditemukan oleh P.A. Jacobs pada tahun 1965. Sindrom ini diderita oleh laki-laki yang kelebihan kromosom X sehingga memiliki karyotip 47XYY atau biasa disebut dengan 22AA XYY atau
44A plus XYY. Nah, dia itu kelebihan kromosom Y. Karena pada normalnya, pria itu kan memiliki kromosom XY. Kalau dia kelebihan Y, maka pria tersebut memiliki sindrom Jacobs. Seperti itu. Nah, untuk ciri-cirinya, penderita sindrom Jacobs itu berperawakan tinggi. Namun, pada buku Suryo, itu dijelaskan bahwa ada yang berpendapat bahwasanya tidak melulu ya, tidak selalu penderita atau pria yang memiliki kromosom XY itu tinggi, ada juga yang tidak terlalu tinggi, seperti itu. Kemudian penderita ini bersifat antisosial dan agresif. Nah, di situ pada buku Suryo juga dijelaskan atau diceritakan bahwa pernah dijumpai suatu kejadian yang cukup menarik perhatian para ahli hukum, yaitu bahwa di Australia, Prancis, dan Los Angeles, USA, itu pernah ada pria yang dituntut hukuman mati karena dituduh melakukan pembunuhan. Akan tetapi, pembela mohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena berdasarkan pemeriksaan dokter dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah pria XYY, sehingga abnormalitas pada susunan kromosom inilah yang menyebabkan terdakwa tak dapat menguasai diri. Nah, jadi di sini itu dapat dijadikan sebagai bukti bahwasanya sindrom Jacobs itu memiliki sifat yang agresif dan suka melawan hukum. Nah, karena pada kenyataannya itu bahwa di antara para narapidana lebih sering dijumpai pria yang memiliki sindrom Jacobs atau XY. Jadi dari hal tersebut maka dapat dijadikan sebagai bukti atau sebagai ciri ya, di mana sindrom Jacobs itu memiliki sifat agresif dan suka melawan hukum. Kemudian sindrom Jacobs juga IQ-nya itu rendah. Jadi untuk penjelasannya, sindrom Jacobs itu adalah seorang laki-laki normal yang mengalami non-disjunction. Nah, disebabkan oleh seorang laki-laki normal yang mengalami non-disjunction pada meiosis 2 sehingga menghasilkan spermatozoa YY. Nah, apabila spermatozoa YY ini membuahi sel telur X, maka terjadilah zigot XYY yang akan tumbuh menjadi pria XYY. Nah, di sini kan terjadi suatu peristiwa non-disjunction atau gagal memisah ya kromosom pada meiosis 2 yaitu pada YY. Jadi dia itu gagal memisah dan membuahi sel telur X. Spermatozoanya itu gagal memisah dan membuahi sel telur X sehingga nanti akan menghasilkan zigot XYY atau menghasilkan keturunan XYY. Nah, karena zigot tersebut itu kelebihan Y dari spermatozoanya ya, maka dia berarti itu memiliki atau menderita sindrom Jacobs karena kelebihan Y sini. Seperti itu. Ini untuk gambar mengenai diagram persilangan dari yang sudah saya jelaskan di sini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf atas kata-kata yang mungkin yang kurang berkenan atau berbelit-belit. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai abnormalitas kelainan pada kromosom. Nah, langsung saja ya. Yang pertama ada pengertian sindrom Edward, bahwa sindrom Edward ini merupakan salah satu jenis kelamin genetik yang disebabkan karena adanya kelainan pada kromosom yang ke-18.
Nah, di situ sudah ada gambarnya mengenai kromosom 1 sampai ke kromosom 18, bahwa kromosom yang ke-18 itu memiliki 3 kromosom, yang mana kromosom yang 3 ini yang disebut dengan sindrom Edward. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri mengenai sindrom Edward. Yang pertama, berumur pendek, rata-rata usianya itu sekitar 6 bulan. Yang kedua, tengkorak berbentuk agak lonjong. Yang ketiga, memiliki bentuk mulut yang lebih kecil. Yang keempat, bentuk dada pendek dan juga lebar. Yang kelima, memiliki letak telinga yang lebih rendah. Yang keenam, penderita akan mengalami peristiwa trisomi pada kromosom ke-16, 17, dan ke-18. Dan umumnya sindrom Edward ini diderita oleh pria dan wanita. Nah, kita kembali ke kromosom sebelumnya, bahwa pada kromosom yang ke-16, 17, dan 18 akan mengalami peristiwa trisomi. Nah, di sini pada kromosom yang ke-16 dan 17 berbeda dengan kromosom yang pertama sampai dengan yang ke-15, bahwa di sini telah digambarkan atau telah berbentuk dari kromosom 1 sampai 15 itu kan bentuknya panjang-panjang, sedangkan pada kromosom 16 dan 17 itu berbentuk kecil-kecil. Nah, di situ. Dan juga di kromosom 18 itu memiliki 3 buah kromosom. Nah, di sini ciri-cirinya salah satunya seperti itu. Tapi peristiwa sindrom Edward ini lebih diutamakan kelainan pada kromosom yang ke-18. Nah, selanjutnya di sini ada rumus sindrom Edward, bahwa untuk rumus kromosom laki-laki itu 47,XY. XY itu kan kromosom dari laki-laki ditambah 18. 18 itu dari seluruh kromosom pada sindrom Edward, atau lebih ditekankan pada kelainan pada kromosom yang ke-18. Sedangkan untuk yang perempuan itu 47,XX ditambah 18. XX itu kan kromosomnya pada perempuan. Nah, di sini ada gambar dari bayi yang menderita kelainan pada sindrom Edward. Sudah dijelaskan ya, seperti ciri-cirinya sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pengertian sindrom Patau, bahwa sindrom Patau ini salah satu kelainan genetik yang langka yang bersifat serius, bahwa kondisi ini itu terjadi akibat kelainan kromosom yang berupa tambahan salinan kromosom pada kromosom pada 13 dan beberapa atau seluruh sel tubuh lainnya. Karena penyakit ini juga disebut dengan trisomi yang ke-13. Nah, adapun ciri-ciri dari sindrom Patau, yang pertama memiliki 47 kromosom, yang mana 45 autosom dan 2 gonosom atau disebut dengan trisomi. Yang kedua, dia gagal berpisah pada kromosom 13, 14, dan 15. Nah, seperti ini ya gambar sindrom Pataunya, seperti ini. Dia gagal berpisah. Nah, adapun rumus kromosom pada sindrom Patau yang untuk yang laki-laki itu 47,XY ditambah 13. 13 itu dari ini. Dia mempunyai kelainan pada kromosom yang ke-13, maka ditambah 13. Sedangkan untuk yang perempuan itu 47 ditambah XX 47,XX ditambah 13. Nah, selanjutnya ada sindrom metafemale, bahwa metafemale ini disebut juga dengan sindrom wanita super, yang mana
Sindrom ini menyebabkan penderitanya berperawakan lebih besar dari wanita pada umumnya. Kayak obesitas, seperti obesitas itu termasuk ke metafemale, sindrom metafemale. Nah, hal ini disebabkan karena kelebihan kromosom X yang pada penderitanya, sehingga penderita sindrom metafemale ini biasanya memiliki kromosom XXX. Nah, kalau perempuan itu pada umumnya kan hanya memiliki 2 kromosom XX, tapi pada sindrom metafemale ini memiliki kromosom sebanyak 3, jadi dia kelebihan kromosom X1. Nah, seperti ini. Nah, dia kelebihan X1 ya, kromosom X1. Nah, adapun ciri-ciri dari sindrom metafemale ini, yang pertama kariotip atau rumusnya yaitu 44,A ditambah XXX yang diderita oleh wanita. Yang kedua, sindrom ini terjadi karena sel telur yang mengandung kromosom XX akibat gagal berpisah yang dibawa oleh sel sperma. Yang ketiga, payudara tidak berkembang. Yang keempat, menstruasi tidak teratur atau yang disebut dengan steril. Yang kelima, mengalami gangguan mental. Yang keenam, pada umumnya tidak berusia panjang. Jadi kebanyakan orang yang obesitas ini umurnya tidak bisa lama, karena menurut saya yang pertama itu kelebihan XX dan juga kebanyakan lemak seperti itu. Nah, itu mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham, bisa dilanjutkan diskusi di via WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.